sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Maaf, sebelum ibadah kita mulai ada penyampaian sedikit. Kalau pundi untuk perjamuan kudus adalah yang warna hijau. Dan pundi untuk umum adalah warna hitam. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Jumat Agung, selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita dengan baik untuk ikut di dalam ibadah ini. Saudara-saudara, kini kita telah berada dalam puncak rangkaian penghayatan peristiwa penderitaan Tuhan Yesus Kristus, menggenapi karya Allah dalam hidup kita manusia, menebus dosa dan pelanggaran kita. Oleh pengorbanannya, hidup kita dibaharui. Kita akan melanjutkan perenungan ini melalui perjamuan kudus. Dan supaya kita dikuatkan, mari berkata, Tuhan, janganlah jauh dariku. Seperti tema yang menuntun dalam ibadah ini, mari menghayati karyanya yang agung itu. Pembacaan Mazmur terambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 dan dilanjut dengan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat tidak melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan bisa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya.
Namun, Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Sidang Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi Kepala yang Berdarah, didahului dengan solo. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa ibadah Jumat Agung pada hari ini adalah datangnya di dalam pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta kamu sekalian. beserta juga. Silakan duduk kembali. Titah Perjamuan Kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, Perjamuan Kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam Perjamuan Kudus, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena kasih-Nya padaku. Sebagai umat yang telah mengalami kasih Tuhan yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perintah mengasihi untuk kita hayati di dalam sepanjang hari kehidupan kita, salah satunya dari Injil menurut kitab Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Kasih Tuhanku sungguh besar. Marilah kita mengaku dosa dan mendengarkan berita anugerah. Saudara-saudari, Allah telah mencurahkan kasih yang sempurna kepada kita umat-Nya. Ia rela menderita demi menebus dosa dan pelanggaran kita. Seperti kata firman, Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Orang menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah dia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti. Dipikulnya, dipukul dan disakiti. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Marilah dengan rendah hati mengaku dosa di hadapannya. Aku berkata, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Meski tak layak diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 diteguhkan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
Kita akan mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepadamu di perayaan Hari Jumat Agung pada hari ini ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur dan sembah kami oleh karena kasih-Mu yang telah mempersekutukan kami. Engkau memperkenankan kami di dalam persekutuan ini memuji memuliakan nama-Mu, dan kini Engkau akan menuntun kami di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari kelemahan kami yang akan membacakan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, dan juga kami semua sebagai umat-Mu. Terlebih di dalam kami menghayati, mengerti akan maksud-maksud-Mu. Namun kami sungguh meyakini bahwa kuasa-Mu yang melebihi dari segalanya itu akan mengaruniakan kemampuan. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami semua sudah siap untuk membacanya, untuk mendengarkan, menghayatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya dan darahnya untuk mengaruniakan keselamatan bagi kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Tertulis demikian. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan, ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangahkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengganggu. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling,
Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi untuk jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, yang kekuatanku segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau tahu memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka dan takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan menceritakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang selanjutnya terambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan pasalnya yang kelima ayat 7 sampai 10. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Mari berdiri. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Yohanes
Pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-38b sampai dengan pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani
bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi bagilah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada batang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bersukacitalah kita sebagai umat Tuhan yang terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, lalu pergi di dalam kehidupan kita untuk melakukannya dengan tekun dan setia, juga penuh sukacita. Yesus sayang padaku. Anak-anakku sekolah minggu, kakak-kakak, pemuda dan pemudi, orang tua, opa oma yang dikasihi Tuhan. Selamat berada di perayaan Hari Jumat Agung. Shalom bagi kita semua. Kita semua tentu pernah merasa sedih, merasa bingung,
merasa sendiri. Merasa tidak ada yang mengerti keadaan dan situasi yang sedang kita rasakan. Atau juga merasa seperti Tuhan diam, tidak menjawab doa kita. Atau jawabannya kapan ya? Kenapa lama sekali? Anak-anak sekolah minggu, pemuda dan pemudi, bahkan orang tua atau opa oma, mungkin juga pernah berkata, kok saya ini merasa sendiri. Mungkin juga ada yang berkata, Tuhan, kenapa opa, omaku sakit terus, belum sembuh-sembuh juga. Mungkin ada juga yang berkata, Tuhan, kenapa aku belum mendapatkan pekerjaan? Kenapa papa dan mama begitu kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup kami? Atau mungkin juga ada anak-anak sekolah minggu, pemuda dan pemudi yang merasa, Tuhan, kenapa aku dijauhi teman-temanku? Perasaan seperti itu pernah dialami oleh seorang raja bernama Daud. Penulis Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 yang menjadi bahan bacaan utama kita hari ini, mengungkapkan perasaan Daud yang sangat mendalam tentang penderitaan dan keterasingannya. Ia memulai Mazmur dengan seruan di dalam ayatnya yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan ditinggalkan Allah ini muncul karena ia sedang mengalami penderitaan yang sangat berat, sangat hebat. Secara fisiknya, ia lelah. Ia harus berlari menghindar dari tengah-tengah keluarganya, bersembunyi ketakutan. Secara emosi, dia sangat sedih, dia kecewa, dia marah. Secara iman atau rohaninya, dia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa ini harus terjadi padaku? Di mana engkau, ya Allah? Daud merasa seperti ditinggalkan oleh Allah. Mengapa? Yang pertama, karena dia merasa doanya tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ia berkata di dalam ayat 3, aku berseru siang malam kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab aku. Ia merasa Tuhan diam di dalam penderitaannya. Yang kedua, ia menerima ejekan dan hinaan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya mengejek imannya, mengatakan bahwa jika ia memang adalah seorang yang benar percaya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolongnya? Ini semakin memperdalam sakit batinnya, sakit hatinya. Orang-orang pada masa itu memahami bahwa orang yang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Raja Daud adalah orang yang dikutuk Tuhan. Sehingga orang-orang mengejeknya. Katanya engkau adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolongmu?
rasa kesepian juga dirasakannya. Ia seperti sangat sendirian dan dikepung oleh musuh-musuh yang ingin melenyapkannya. Ia menggambarkan di dalam ayat-ayat Mazmur ini bahwa ia dikelilingi oleh lembu jantan, anjing, dan gerombolan penjahat sebagai ancaman dan bahaya yang sangat dirasakannya. Ia menggambarkan tubuhnya remuk, tulangnya seperti terlepas, kekuatannya kering seperti beling, dan pakaiannya bahkan diundi oleh musuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini, Mazmur 22, dikenal sebagai nubuat mesianis. Nubuat tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Karena ucapan dan penderitaan Raja Daud di sini sangat berhubungan dengan apa yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Kita membaca tadi bagaimana para prajurit membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi untuk jubahnya. Penderitaan itu juga dialami oleh Yesus oleh karena menanggung dosa-dosa kita. Janganlah jauh daripadaku. Dalam bahasa Ibrani dituliskan al-tirhab. Artinya jangan menjauh dariku. Itu bukan sekedar permintaan biasa. Itu adalah jeritan hati yang hampir putus asa. Rasanya seperti Tuhan diam. Seperti Tuhan sangat jauh. Tetapi di dalam iman yang masih tersisa, Daud tetap berseru karena ia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ayat 11, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ia masih mempunyai pengharapan bahwa di dalam penderitaan itu, di dalam keterasingannya, ia memiliki Allah. Engkaulah Allahku. Yesus juga di dalam menanggung dosa-dosa kita, ia difitnah, ia ditertawakan, ia ditinggalkan, ia mengalami sakit yang luar biasa. Bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di hatinya. Semua karena apa? Kita tahu semua karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus tidak menyerah. Ia tetap bersedia taat sampai mati. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi merasa jauh dari Tuhan. Melalui penderitaan itu, seakan dia mau mengatakan bahwa di dalam tindisan dosa-dosamu, di dalam ketidakberdayaan akan kuasa dosa yang melingkupimu, aku ada, aku tidak jauh, bahkan aku siap menanggung dosa-dosamu. Aku ada di dekatmu. Aku menyelamatkanmu supaya dosa tidak lagi memisahkan diri kita
dengan Allah. Dosa telah membuat kita jauh daripada Allah. Karena dosa membuat kita selalu ingin melakukan hal yang tidak benar. Kita tidak mempunyai kuasa untuk melawannya. Karena kita hanyalah manusia. Tapi Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menanggungnya supaya kita tidak terpisah dari Allah. Hari ini Jumat Agung, kita mengingat satu hal yang penting, bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Mungkin di dalam penderitaan, kelemahan, persoalan yang kita hadapi, jujur kita merasakan apa yang dirasakan oleh pemazmur. Tuhan, sepertinya Engkau jauh. Tetapi melalui peristiwa Jumat Agung, melalui peristiwa pengorbanan Tuhan di kayu salib, Dia mau mengatakan bahwa Dia tidak pernah jauh dari kita. Justru melalui salib Tuhan menunjukkan bahwa aku sangat mengasihi kamu. Aku tahu penderitaanmu, aku mau dekat padamu. Melalui salib kita melihat dan merasakan bahwa Tuhan tahu rasa sakit kita, bahwa Tuhan tahu kesepian kita, bahwa Tuhan tahu keterasingan kita. Melalui salib kita pun juga dapat melihat dan merasakan bahwa Tuhan tidak menjauh. Dia datang, Dia tinggal di dekat hati kita yang hancur karena kuasa dosa. Anak-anakku sekolah minggu, kakak-kakak pemuda dan pemudi, bapak ibu, opa oma yang dikasihi Tuhan. Kita nanti akan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus bukan hanya makan roti dan minum anggur. Tetapi perjamuan kudus adalah tanda bahwa sekarang kita bisa dekat dengan Tuhan. Tanda bahwa Tuhan, aku mau berkomitmen di dalam perjamuan ini bahwa aku mau semakin setia kepadamu. Aku mau semakin dekat kepadamu. Aku mau tidak hanya beribadah pada hari Paskah saja, pada hari Jumat Agung saja, tapi aku juga mau hadir di hari Kamis Putih, Rabu Abu, Sabtu Sunyi. Aku mau Tuhan, aku mau untuk setia membaca firman-Mu. Ketika aku dipercayakan untuk mengangkat pelayanan, aku mau Tuhan, sekalipun kadangkala perasaanku tersakiti, sekalipun aku harus meninggalkan berbagai kesibukanku, aku mau Tuhan, di perjamuan kudus, di Jumat Agung ini, kita menyatakan komitmen kita bahwa aku mau setia padamu Tuhan. Aku mau Tuhan, walaupun sebagai istri kadangkala aku kecewa, aku mau tetap setia. Walaupun sebagai suami aku juga sering kecewa. Istriku kurang melayaniku, kurang memperhatikanku, tetapi aku tetap mau menjadi suami yang setia. Aku mau Tuhan menjadi opa dan oma yang menyayangi anak-anakku. Sekalipun kini kami tinggal berdua, anak-anak jauh, kadang sibuk dengan pekerjaannya, kadang menelpon pun jarang. Aku mau Tuhan menjadi opa dan oma, menjadi ayah dan ibu, kakek dan nenek yang tetap mengasihi anak-anakku dan cucu-cucuku. Aku mau Tuhan, sekalipun di dalam pekerjaanku, sekalipun di dalam aktivitasku, aku telah kehilangan keluargaku yang kucintai dengan bentuk yang tidak pernah ku mengerti. Aku kehilangan pekerjaanku,
Aku kehilangan teman-temanku yang tidak lagi memperhatikanku karena aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mau Tuhan tetap setia kepadamu. Mari kita sambut perjamuan kudus dengan hati yang bersyukur. Karena Yesus mau mati buat kita. Mau menanggung segala dosa-dosa kita. Dia tidak melihat apa kita. Kita ini adalah manusia yang tidak berdaya, dipenuhi dengan dosa-dosa yang sungguh luar biasa. Tetapi dia tidak melihat apapun yang ada pada kita. Tapi dia mau naik di atas kayu salib, menerima hinaan, cercaan, diludahi, bajunya dibagi-bagi sebagai bagian dari olok-olok bahwa dia adalah raja yang tidak berdaya. Kita bersyukur di dalam kesemua yang ditanggungnya itu ternyata itu adalah hadiah, anugerah buat kita. Anugerah terbesar di dalam hidup ini. Kita datang di dalam perjamuan ini bukan hanya dengan hati yang bersyukur, tetapi hati yang hancur bahwa Tuhan, karena dosa-dosaku membuat Engkau yang adalah Tuhan dan Raja, pemilik kehidupan ini yang mulia, harus menderita, menanggung segalanya. Dan kita masuk di dalam perjamuan kudus dengan hati yang setia bahwa karena kasih-Nya terlalu besar sehingga jangan lagi kita menyanyiakannya. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita berkata di dalam hati bersama pemazmur. Tuhan, kami sering merasa Engkau jauh dari kami. Kami tahu perasaan itu buah daripada dosa-dosa kami, yang membuat kami tidak sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan dunia ini. Tapi kami percaya sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh. Bahkan di atas kayu salib Engkau menunjukkan bahwa Engkau sangat dekat. Hari ini aku mau hidup dan semakin dekat kepadamu sampai selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Dipersilahkan pujian dari PPGT, kemudian disambung dari paduan suara jemaat.
Dipersilahkan solo.
Pikulnya salibnya yang melangkah menuju Kalvari. Jalan via dolorosa, jalan kesengsaraan, sang anak domba Allah disalib. Dari buktikan kasihnya, Tuku dan Kau. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. The blood that will cleanse the halls of a man, let it reach through the heart of Down to Via Dolorosa, all the way to Dimuliakanlah Tuhan untuk semua persembahan pujian yang telah disampaikan. Kita akan masuk di dalam akta perjamuan kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu, lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam kuasa dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur, serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan,
Kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami melalui perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sambil meja perjamuan disiapkan, kita mengangkat pujian Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah, marilah. Marilah, marilah. Roti yang kita pecah-pecahkan ini
adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Ambillah, ambillah, dan makanlah.
Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ambillah dan minumlah. Ambillah dan minumlah. Ambillah dan minumlah. Ambillah dan ambillah dan
jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita menikmati dengan penuh sukacita tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan ini, firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15 meneguhkan iman kita. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Mengucap syukurlah secara pribadi di dalam hati sidang jemaat. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Silakan meja dirapikan. Kita akan membawa tanda syukur kita karena kita telah menikmati perjamuan Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan "Ku berikan bagimu tubuhku, darahku". Engkau
Karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah sekarang kita berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di meja-Mu. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup di dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang hidup bersama kami adalah sahabat seperjalanan. Berjalan bersama dengan kami di dalam hidup ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan denganmu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kesabaran-Mu di dalam hati kami. Amin. Mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini. Kita menyampaikan pengakuan iman rasuli dalam bentuk nyanyian Aku Percaya Allah yang Kekal. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita dituntun firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah itu untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita menyanyi Tuhan Pencipta Semesta.
Kita ulang dari ayat 1. Saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Allah yang sangat mengasihi mencintai kami. Tuhan rela hadir untuk mengosongkan dirinya
mengambil rupa sebagai manusia, bahkan taat seperti seorang hamba, taat sampai di kayu salib untuk memulihkan kami, menyelamatkan kami dari kuasa maut, kematian kekal. Kami telah bersama-sama Tuhan menikmati persekutuan, perenungan bagaimana Kristus menderita. Dia ditampar, diludahi, dicambuk, dimahkotai duri, ditertawakan, dan sampai dibunuh di kayu salib. Semua dijalani, semua dilakukan untuk menyelamatkan kami manusia yang sudah rusak karena dosa. Terima kasih Tuhan. Engkau merangkul kami, Engkau mendatangi kami, Engkau memeluk kami, Engkau menyerahkan tubuhmu untuk kami, Engkau mencurahkan darahmu untuk kami. Dan Tuhan mengingatkan kami terus-menerus untuk datang kepadanya, untuk datang mendekat kepadanya dalam segala keberadaan kami. Kami telah mengambil bagian dalam perintah Tuhan untuk terus mengingat pengorbanan Tuhan bagi kami lewat perjamuan kudus. Kami telah mendengarkan perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu untuk terus melakukannya, berjalan seturut dengan perintah Kristus. Kami juga telah bersama-sama merenungkan tentang semua yang telah Kristus lakukan. Biarlah salib yang telah menyelamatkan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Salib Kristuslah yang akan memulihkan relasi kami yang retak. Salib Kristuslah yang akan memulihkan hubungan keluarga suami istri. Salib Kristuslah yang akan memulihkan kami hubungan orang tua dengan anak. Salib Kristuslah yang akan memampukan kami untuk mengampuni satu dengan yang lain. Salib-Mu Tuhan yang akan mematikan keegoan kami, keangkuhan kami, kerakusan kami, dendam kami. Kematian-Mu Kristus kiranya menumbuhkan rasa kepekaan kami, peduli satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain. Salib-Mu Kristus Tuhan kiranya menumbuhkan kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan di dalam melayani Tuhan, mengasihi sesama kami, peduli terhadap alam sekitar kami. Biarlah perayaan Jumat Agung saat ini tidaklah sebatas ritual, ibadah, tapi sungguh-sungguh kami alami, renungkan dan lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan telah pakai Ibu Pendeta Asni untuk melayani hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu majelis gereja Tuhan pakai melayani hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Anak-anak kami yang melayani lewat musik. Terima kasih Tuhan lewat pelayanan paduan suara jemaat, PPGT. Terima kasih Tuhan. Kau memperkenankan semua jemaat-Mu yang hadir saat ini untuk sungguh-sungguh datang dalam satu kontemplasi, membawa kehidupan kami yang telah dipulihkan oleh Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam kelemahan. Salib-Mu Kristus yang akan memulihkan mereka, memberikan kekuatan, bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka yang sakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang tengah menjalani
rawat jalan, mendapatkan pendampingan dari rumah sakit dan pendampingan dari keluarga. Biarlah setiap kami Tuhan yang lemah karena fisik, karena sakit, kami terus memandang kepada salib untuk memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk yang bergumul berbagai persoalan kehidupan. Tuhan, peristiwa Jumat Agung kiranya memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan. Saat ini Tuhan, bangsa negara kami telah diliputi berbagai pergumulan hidup, menjalani kehidupan di tengah-tengah ketidakpastian. Banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin menyimpang dari kepentingan orang banyak. Kami mohon Tuhan, kiranya bangsa para pemimpin ini disadarkan, dan secara khusus yang kami yang percaya kepada salib Kristus, memampukan kami untuk memimpin bangsa ini bagi setiap orang yang diberikan kepercayaan, memimpin dengan baik. Hari ini juga bangsa kami tengah dilanda berbagai musibah, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Satu peringatan penting bagi kami bahwa relasi kami dengan lingkungan telah rusak. Dan biarlah salib Kristus memampukan kami untuk tidak sekedar bicara keugah harian, tidak sekedar bicara tentang lingkungan, tapi dimulai dari kesadaran untuk sungguh-sungguh mencintai lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Tuhan telah menghadirkan kami gereja Toraja dimanapun. Kami percaya Tuhan memperlengkapi kami untuk terus menjadi alat Tuhan, garam dan terang bagi semua. Kami berdoa Tuhan untuk semua pelayanan-pelayanan yang telah kami rencanakan bersama. Tuhan menolong kami. Biarlah setiap hal yang telah kami rencanakan bersama boleh kami lewati sebagai kesempatan untuk terus bertumbuh dalam kasih sebagai keluarga Allah. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu di Keramat di sini. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, bertumbuh dalam kasih Kristus, dewasa, baik fisik, terlebih pengenalan yang benar akan Tuhan. Anak-anak muda kami sebagai generasi masa kini gereja, berikan mereka kerendahan hati, adab yang baik, sehingga mereka sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan manusia. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak muda kami yang sementara berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, berikan semangat yang tangguh bagi mereka untuk terus memperlengkapi diri. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan kami percaya kalau yang menjadikan kami, dan Engkau akan menyediakan setiap anak-anak muda kami yang merindukan pasangan hidup, pasangan yang sepadan. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan sukacita, hati yang gembira bagi orang tua kami, opa dan oma, biar mereka tetap semangat menjalani hidup anugerah Tuhan. Bapa di sorga, siang hari ini juga kami boleh dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Kami boleh memberi tanda syukur kami bahwa hidup kami dipelihara Tuhan siang malam. Tuhan juga memberikan pekerjaan bagi kami. Berkati Tuhan persembahan syukur kami ini biar boleh dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Setiap berkat Tuhan yang ada pada kami, Tuhan menolong kami, mengajar kami untuk mengelola dengan baik, untuk kami gunakan di tengah-tengah keluarga, juga untuk terus bersyukur. Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 22 ayat 31 sampai 32. Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin.
Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Dia tetap ikut jalan salib meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dan ingatlah senantiasa bahwa Dia tidak pernah jauh dari kita. Rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersyukur, kita menyanyi satu lagu, Di Jalanku Ku Diiringi. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Demikian ibadah kita pada pagi ini. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Sejenak kita masuk dalam saat teduh. Diharapkan ada penyampaian sedikit untuk majelis yang bertugas
di acara Paskah di Cibubur dimohon untuk tinggal sebentar untuk gladi resik. Dengan itu saya akan membacakan nama-nama yang bertugas. Pelayan firman Pendeta Rizal Buntulinggi, Pendeta Ibu Asni Toding Allo, Bapak Salce Talama, Ibu Arung Tandir Rura Manurung, Ibu Yoel Kala, Bapak Gusti Bata, Dio Limbu Yafet Paramulia, Titus Pareang, Diaken Rein Pengbija, Mary Stambing, Ludia Tekati. Untuk musik, PPGT diharapkan tinggal. MC, Bapak Barto Pakula. Diharapkan untuk mengikuti gladi resik sebentar saja. Demikian penyampaian. Terima kasih. Dan untuk teman-teman PPGT diharapkan jangan turun terlebih dahulu karena kita akan berfoto bersama. Sambil, kan belum, sambil musik. Iya, iya. Ya, Bapak Ibu majelis yang bertugas pada Paskah di Cibubur, supaya sesudah salam-salaman kita gladi bersih di sini, dan majelis yang bertugas hari ini boleh menyelesaikan tugasnya di konsistori, tetapi yang bertugas di Cibubur supaya setelah salam-salaman dengan pelayan firman diharapkan segera masuk ke dalam ruangan untuk kita gladi bersih.
PPGT, 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 mari kita berfoto. Jangan turun dulu PPGT. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. PPGT, ayo PPGT. PPGT mana ya? Teman-teman PPGT diharapkan jangan turun terlebih dahulu. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur PPGT mana? Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu